Halo teman-teman basudara semua, salam satu rasa, salam seluas-luasnya. Kali ini kita mau bahas histori atau sejarah dari tiap kapal pelni. Dan kali ini kita akan bahas tentang History of KM Awu. Sebenarnya saya mau membahas KM Bukit Raya terlebih dahulu, tapi pas cabut nomor malah yang keluar nama KM Awu. Sebelum kita masuk ke topik, ini ada informasi penting untuk kalian yang belum tahu. Kalau sudah pada tahu, pura-pura aja belum tahu ya. KM Awu ini diambil atau bisa dikatakan dibawa dari galangan Jerman ke Indonesia oleh kapten perempuan, atau lebih tepatnya oleh satu-satunya kapten perempuan Indonesia, yaitu Kapten... Maaf, saya singkat namanya karena saya tidak mau nama baik beliau dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berkeliaran di luar sana. Salam sehat ya Cap. Terima kasih sudah membawa KM Awu ini ke Indonesia dengan selamat. Dan untuk Kapten KM Awu dan seluruh kru yang ada di kapal KM Awu ini, selamat bertugas ya Pak. Sehat selalu. Dan video ini dibuat oleh saya sendiri, seorang laki-laki raksasa dengan tinggi 198 cm, hampir 2 meter. Dengan berat 115 kg dan juga ukuran sepatu 48. Seorang bakarmen, Batak, Karo Manado. Oke, kita mulai. Welcome aboard. KM Awu. KM Awu adalah kapal ke-10 milik PT Pelni yang dibangun pada tanggal 18 April 1991 di galangan Jos Elmeyerwerf, Papenburg, Jerman. KM Awu ini memiliki 3 sister ship dengan urutan KM Tatamailau sebagai kapal yang pertama, KM Sirimau sebagai kapal yang kedua, dan si bungsu KM Awu ini. KM Awu berangkat dari Jerman pada akhir tahun 1991 atau tepatnya pada tanggal 26 Desember 1991. Kapal berangkat menuju Indonesia melewati Sungai Ems, menuju kota Emden, Jerman, dan berlayar menuju kota Brixham, Inggris. Setelah itu menuju Laut Mediterania, Mesir, terusan Suez, Laut Merah, Samudra Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa, dan tiba di Jakarta pada tanggal 22 Januari 1992. Nama KM Awu ini diambil dari nama Gunung Awu yang terletak di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. KM Awu ini memiliki ukuran panjang 99,8 meter dengan lebar 18 meter dan kedalaman kapal 4,2 meter. Saat kondisi masih baru, kapal ini berlayar dengan kecepatan maksimum 15 knot saat berlayar. Namun saat ini, KM Awu berlayar dengan kecepatan 12,5 knot saat berlayar, dan itu tergantung dengan cuaca di tengah laut. Untuk jumlah kapasitas penumpang, KM Awu ini berkapasitas 969 orang penumpang dan anak buah kapal sebanyak 84 kru kapal. Jika ditotalkan berjumlah 1053 orang.
KM AWU ini memiliki fasilitas kamar kelas 1 yang dapat menampung 14 orang penumpang, kelas 2 yang dapat menampung 40 orang penumpang, dan kelas ekonomi sebanyak 915 orang penumpang. Namun sejak tahun 2015 hingga saat ini, fasilitas kamar kelas sudah ditiadakan dan hanya ada kelas ekonomi saja. Sebelum diganti registrasi di Jakarta pada tahun 2015, awalnya KM AWU ini teregistrasi di Bitung. Rute awal KM AWU ini melayari dari Surabaya menuju Benua Bali, Bima, Makassar, Kendari, Kolonedale, Luwuk, Gorontalo, Bitung, Lirung, Tahuna. Rutenya pergi pulang. Setelah itu, KM AWU berganti rute dan melayari dari Denpasar menuju Lembar, Waing Apu, Ende, Kupang, Kalabahi, Dili, Maumere, Makassar, Nunukan, Tarakan. Rutenya pergi pulang. Selang beberapa waktu, KM AWU berganti rute kembali yang melayari dari Surabaya menuju Benua Bali, Bima, Waing Apu, Ende, Sabu, Kupang, Larantuka, Kalabahi. Rutenya pergi pulang. Dan rute KM AWU sampai dengan saat ini melayari dari Kumai menuju Surabaya, Bali, Bima, Waing Apu, Ende, Kupang, Kalabahi. Rutenya pergi pulang. KM AWU ini memiliki 8 tingkat dek. Dek pertamanya merupakan ruang kamar mesin. Dek 2 merupakan ruang kelas ekonomi di bagian depan dan kamar ABK di bagian belakang. Dek 3 merupakan ruangan kelas ekonomi. Dek 4 merupakan ruang kelas ekonomi. Dan ada pantry di bagian tengah kapal. Dek 5 bagian depan ada ruangan kamar kelas. Di sisi sebelah kiri adalah ruangan kamar kelas 2. Dan di sebelah kanan merupakan ruangan kamar kelas 1. Di bagian tengah dek 5 terdapat ruang makan kamar kelas. Dan di bagian belakang ada ruangan kelas ekonomi. Dek 6 bagian depan adalah ruangan perwira kapal. Di bagian tengah dek 6 ada poliklinik kapal. Dek 7 bagian depan adalah anjungan KM AWU. Dan di bagian belakang ada Pelni-Mart. Dek 8 adalah top deck KM AWU. Untuk alat keselamatan yang ada di KM AWU ini dilengkapi dengan 8 sekoci yang ada di atas kapal. 4 set di sebelah kiri dan 4 set di sebelah kanan. Untuk sekoci nomor 1 dan 2 dapat membawa atau menampung penumpang sebanyak 56 orang penumpang. Sekoci dengan nomor 3 dan 4 dapat menampung atau membawa penumpang sebanyak 60 orang penumpang. Sekoci dengan nomor 5 dan 6 mampu membawa penumpang sebanyak 150 orang penumpang. Dan sekoci dengan nomor 7 dan 8 dapat membawa penumpang sebanyak 110 orang penumpang. Jika ditotalkan secara keseluruhan, maka dapat menampung penumpang sebanyak 752 orang penumpang. Masing-masing sekoci dilengkapi dengan motor penggerak. Tidak hanya itu saja, KM AWU ini juga dilengkapi dengan sekoci kapsul berwarna putih yang ada di atas kapal sebanyak 50 kapsul. Masing-masing kapsul dapat menampung 25 orang penumpang. Jika ditotalkan untuk sekoci kapsul dapat menampung penumpang sebanyak 1.250 orang penumpang. Jika ditotalkan antara sekoci besar dengan sekoci kapsul, maka kapal ini dapat dikatakan super safety. Oh iya, di setiap kapal Pelni juga terdapat pelampung yang ada di atas kapal. Jadwal dok KM AWU di bulan Maret dan biasanya berbarengan dengan KM Loser. Godmother KM AWU atau ibu pelindung dari KM AWU ini adalah Ibu Intan Suweno, Menteri Sosial pada saat itu.
Untuk plakat tanda peresmian KM AU ini tidak terlihat di atas kapal KM AU ini. Pada saat KM AU naik dok di tahun 2015, KM AU direnovasi atau melaksanakan peremajaan ulang di dalam kapal, khususnya ruangan toilet kapal, penambahan wallpaper dinding kapal, dan memasang cat destinasi wisata Let's Go to Pulau Komodo di lambung kapal. Namun sayangnya di tahun 2017, cat tersebut dihapus dari lambung kapal. Pada saat pandemi COVID-19 melanda dunia, KM AU port stay di Surabaya pada tanggal 28 Februari tahun 2020 dan baru berlayar kembali pada tanggal 31 Juli tahun 2020. Pada tanggal 16 Maret tahun 2012, kapal KM AU membantu proses penarikan KM Tilong Kabila yang kandas di Bima, Nusa Tenggara Barat. Berikut ini ada artikel berita tambahan mengenai KM AU. Itu tadi adalah sepenggal sejarah dari KM AU. Menurut kalian bagaimana tentang KM AU ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Karena saya juga ingin tahu apa pendapat kalian tentang kapal KM AU ini. Apakah rute kapal AU ini perlu diganti atau di-rolling dengan KM Tilong Kabila atau di-rolling dengan KM Lawit atau tetap seperti ini aja rutenya? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video History of KM AU. Tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan juga share video ini atau bagikan video ini ke semua sosial media kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.
Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni, dan juga ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube, kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya Patreon, follow juga akun Patreon saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya.